Kematian merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak bisa diketahui atau dihindari oleh siapapun. Dalam Islam, nama malaikat pencabut nyawa adalah malaikat Israil. Sebagai umat Islam, kita perlu mengimani salah satu rukun iman, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi tugas tertentu. Sejatinya, jumlah malaikat Allah ada banyak. Malaikat Israil bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, hingga setan, apabila telah tiba waktunya. Oleh karena itu, nama lain dari malaikat Israil yaitu malaikat maut. Malaikat Israil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur. Ia bagaikan seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan, yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Dalam Al-Quran, Allah menyebut malaikat maut dalam surah As-Sajdah ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan." Quran Surah As-Sajdah 11. Tidak ada yang tahu kapan malaikat Israil ini akan mencabut nyawa manusia. Tetapi ternyata, malaikat Israil tidak hanya datang saat akan mencabut nyawa manusia saja. Dalam satu hari, malaikat Israil bisa mendatangi manusia beberapa kali. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Maka berkatalah Israil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini. Sedangkan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa." Adapun hadis yang menyebut bahwa malaikat maut memandang wajah manusia 70 kali sehari, termuat dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Ulama lain seperti Imam As-Suyuti turut meriwayatkannya dalam salah satu kitabnya. Imam Syamsuddin Al-Qurtubi menjelaskan, hadis tersebut diriwayatkan Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam At-Tahrir Al-Murasah dikatakan bahwa hadis tersebut adalah maudhu atau palsu. Menurut Ibnu Hatim, Abu Hadbah adalah pendusta. Wallahu alam. Mengimani malaikat dalam Islam adalah wajib hukumnya. Dengan mengimani malaikat Israil membuat manusia lebih berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Malaikat Israil memiliki 3 ciri khusus, di antaranya adalah 1. Menanti di pintu rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa malaikat maut akan menanti di depan pintu rumah-rumah manusia hingga waktu ajal mereka tiba. Kisah ini diterjemahkan oleh At-Tazkirah, jilid 1 karangan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi yang diceritakan kembali, kisah dalam hadis marfu, pada habar yang masyhur di kitab Al-Arba'in. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa malaikat pencabut nyawa akan sehari-harinya yaitu berdiri 5 kali sehari di depan pintu rumah. Kegiatan ini menjadi penanda bahwa ajal sangat dekat dengan manusia. Abu Nuaim Al-Hafiz dalam Sabit Al-Bunani menambahkan, bahwa malaikat pencabut nyawa akan selalu dalam posisi siap memperhatikan tiap nyawa makhluk hidup selama 24 jam. Hingga menanti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawa seseorang. 2. Bisa mencabut nyawa dengan jari dalam satu waktu. Asy'ats bin Aslam menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat Israil tentang bagaimana cara dia mencabut nyawa yang berjauhan dalam satu waktu. Kemudian, malaikat pencabut nyawa menjawab, "Aku bisa memanggil nyawa atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nyawa-nyawa itu ada di antara kedua jariku ini." Dalam At-Tahrir Al-Murasah yang diriwayatkan Ibnu Abid Dunya, menyebutkan bahwa bumi juga dibentangkan baginya, lantas dibiarkan layaknya nampan yang darinya dia bisa mencomot apa saja yang dia mau. 3. Penampakan malaikat maut saat mencabut nyawa. Gambaran fisik malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa, bisa berubah-ubah. Tergantung kepada siapa dia hadir. Ikrimah dari Ibnu Abbas meriwayatkan tentang kisah Nabi Ibrahim saat berjumpa malaikat Israil.
Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Israel, "Dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?" "Engkau tak akan sanggup," jawab Israel singkat. "Aku pasti sanggup," kata Nabi Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dariku," ujar malaikat pencabut nyawa ini. Saat Nabi Ibrahim berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit legam dengan rambut berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata kepada Israel, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Dalam kisah yang diriwayatkan Ikrimah dari Ibn Abbas ini, Nabi Ibrahim meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman. Dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikkan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah dan menyebar aroma wangian yang sangat harum. "Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya," kata Nabi Ibrahim. Dalam hadis dari Al-Bara ibn Azib diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jika seorang mukmin berada dalam keadaan berpisah dari dunia dan menuju akhirat, malaikat dari langit turun kepadanya. Wajah mereka putih bagai matahari. Mereka membawa kafan dan wewangian dari surga, lalu mereka duduk di depannya sejauh pandangan si hamba. Kemudian datanglah malaikat maut, lalu duduk di dekat kepalanya dan berkata, 'Wahai jiwa yang baik,' dalam riwayat lain, 'jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho Tuhanmu.' Lalu jiwa itu keluar mengalir seperti tetesan air mengalir dari mulut kantong air, lalu si malaikat mengambilnya. Jika seorang kafir, dalam riwayat lain, orang jahat sedang dalam keadaan terputus dari akhirat, dan menghadapi dunia, dari langit turun kepadanya malaikat yang galak, bengis dan hitam wajahnya dengan memakai pakaian menjijikkan dari neraka. Para malaikat duduk sejarak pandangan matanya. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepalanya, lalu berkata, 'Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kebencian dan murka Allah.' Lalu ia berpisah dari jasadnya, dan si malaikat mencabut nyawanya seperti bulual yang tebal dan basah dicabut bersamaan, dengan itu terputuslah urat-urat dan syarafnya." Dikutip dari The Prophetic Wisdom oleh Miftah Fauzi Rahmat, suatu ketika Nabi Ibrahim pernah berkata pada malaikat maut, "Mengapa engkau datang tiba-tiba tanpa ada berita sebelumnya? Tidakkah engkau tahu, meskipun besar kerinduanku pada Allah, tapi aku masih belum cukup mempersiapkan bekal." Saat itu permintaan Nabi Ibrahim dikabulkan, dan usianya diperpanjang oleh Allah. Hal ini membuat malaikat maut harus kembali lagi. Masa dan waktu berlalu, malaikat maut pun kembali berada di hadapan Ibrahim, dan siap untuk mencabut nyawanya. Seketika Ibrahim berkata, "Bukankah aku sudah memintamu untuk mengabariku dahulu? Bukankah Tuhan sudah kabulkan bahwa kau akan memberi tanda-tanda kedatanganmu?" Malaikat pencabut nyawa itu pun menjawab, "Tanda-tanda kedatanganku telah lama aku sampaikan. Tidakkah kau lihat rambutmu yang sudah memutih? Itu adalah tanda betapa dekatnya aku denganmu. Apakah kau tak sadari punggungmu yang melengkung? Itu merupakan tanda aku akan menghampirimu. Tidakkah kau merasa tubuhmu melemah dan penyakit sering menghampirimu? Itu juga menjadi tanda bahwa aku akan semakin dekat denganmu." Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kapan waktu kematian kita. Di mana kematian tersebut bisa terjadi kapan dan di mana saja. Seorang sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas?" Rasulullah menjawab, "Yang paling banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Itulah orang yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan Al-Haytsami. Itu tadi penjelasan seputar malaikat Israel yang merupakan malaikat pencabut nyawa. Semoga dengan mengimani malaikat Israel, kita bisa rajin beribadah. Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akan kembali.